وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الفرج صخر مخرج وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bersua dalam keadaan sehat walafiat. Jemaah sekalian, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang kedua di dalam surat Shad, surat yang ke-38. Pada ayat 20. Nah, jemaah sekalian berbahagia, seperti biasanya sebelum kita tadabbur, kita mulai dengan tadarus. Dan di kita, siapa nih Ustadz yang sudah ada, Bu Dokter? Belum ada Ustadz. Belum ada ya? Belum ada ya. Jemaah sekalian, karena belum ada Ustadz yang ada di antara kita, maka mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Shad, surat yang ke-38, ayatnya 11 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab. Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa 'adun wa fir'aunu dzul autad. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa 'adun wa fir'aunu dzul autad. Wa Samud wa qaumu Lutin wa ashabul aikati ulaikal ahzab. Wa Samud wa qaumu Lutin wa ashabul aikati ulaikal ahzab. In kullun illa kadzabar rusul fa haqqa iqab. In kullun illa kadzabar rusul fa haqqa iqab. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawmil hisab. Qalu rabbana ajjil lana qabla yawmil hisab. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud dzal aid.
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنه أواب إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق إنا صرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورات كل له أواب والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah sakhir. Jemaah sekalian, kita teruskan surat-surat kita dan dengan berdoa semoga Bapak Ibu semua yang ikut tadi membacakan ayat suci Al-Quran surat-surat ayat 11 sampai 20 Allah SWT catatkan sebagai hamba-hamba Allah SWT yang nanti akan dihapus sebagai abad hambanya dan karenanya berhak mendapatkan perlakuan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Sad adalah surat yang ke-38, artinya huruf Sad. Ya, Sad adalah huruf Sad. Turunnya di Mekah. Ya, kalau turun di Mekah biasanya isinya berkaitan masalah-masalah yang usul, yang prinsip, yaitu menyangkut masalah ilmu, iman, dan amal saleh biasanya kalau di Mekah. Nanti kalau sampai di Madinah, banyak ayat-ayat yang berbicara tentang interaksi sosial, hukum-hukum, termasuk hukum bernegara, perang, dan kemudian juga hukum-hukum yang sifatnya individu yang kemudian kita sebut sekarang dengan hukum fikih. Seperti tata cara salat, tata cara puasa, kemudian wudhu, dan sebagainya itu adalah di Madinah. Nah, jemaah sekalian, jadi surat Sad adalah surat yang ke-38, dan pada pertemuan yang lalu, kita sudah sampai pada ayat yang membicarakan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kalau mereka memiliki orang-orang yang menentang Nabi, orang-orang ingkar kepada kitab suci, nah karena kita bicara kitab suci sebelumnya, kalau mereka menentang kitab suci karena mereka merasa memiliki kerajaan langit dan bumi, yang namanya pemilik tentu bisa menggunakan miliknya. Maka Allah mengatakan, suruhlah mereka menaiki tangga-tangga sampai ke penjuru-penjuru, menemukan hukum sebab akibat sampai kepada sebab-sebab yang pertama. Alam semesta kita lihat sebesar ini adalah semua galaksi ada di dalamnya, dan kemudian ternyata mengembang, membesar. Dan mengembangnya alam semesta ini juga dibicarakan di dalam Al-Quran. Jadi di ayat terakhir kemarin Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum mulkus samawati wal ardh. Atau apakah mereka memiliki mulku kerajaan? As-samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi kalau mereka memang pemilik kerajaan langit dan bumi,
Kan fakta yang menunjukkan bahwa ada kerajaan langit dan bumi. Ada langit dan bumi. Disebut kerajaan karena tertata dengan baik, terorder dengan baik, tersusun dengan baik, terstruktur dengan baik. Yang satu saling berpengaruh pada yang lain. Contohnya bumi dengan matahari, bumi dengan bulan, dan sebagainya. Itu masing-masing beredar pada garis edarnya, pada orbitnya, dan kemudian tidak saling mengganggu pula. Nah, jemaah sekalian, kalau keadaannya seperti ini, maka kemudian adalah apakah mereka mengaku memiliki kerajaan langit dan bumi? Kalau mereka memilikinya, tentu mereka bisa mengunjungi ujung-ujungnya, mengunjungi semua bagian-bagiannya. Contohnya kalau Bapak Ibu punya tanah, kita punya pemilik tanah pada suatu wilayah tertentu, tentu kita bisa datang ke ujung-ujungnya. Ya, kita bisa datang ke ujung-ujungnya menyaksikan batasnya mana, batasnya dengan tanah siapa. Nah, begitu ya kalau kita punya misalnya mobil, kita bisa menggunakannya kemana saja. Kalau kita tidak bisa menyetir, maka kemudian kita minta orang yang bisa menyetir dan kita upah untuk itu. Nah, jemaah sekalian, tetapi kalau memang dia juga pemilik alam semesta, harusnya mereka bisa pergi ke situ. Allah yang menjelaskan bahwa semua klaim manusia berkenaan dengan Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah tidak berdasar, tidak rasional, tidak masuk akal. Apa sebabnya? Karena yang kita klaim sebagai Tuhan itu selalu hanya bagian kecil dari bumi. Misalnya kita klaim misalnya patung sebagai Tuhan. Patung itu hanyalah bagian daripada gunung, karena gunung diambil terus kemudian dibuat, dipahat jadi patung. Jadi patung hanya bagian kecil daripada gunung. Gunung bagian kecil daripada bumi. Begitu juga kalau kita menyembah manusia sebelum dilahirkan orang tuanya, juga keadaannya, kedudukannya tidak jelas. Kita tidak tahu di mana orang itu berada 1 tahun sebelum dilahirkan. Atau tidak usah orang lain, masing-masing kita saja. Masing-masing kita coba kita mempertanyakan di manakah kita 1 tahun sebelum kita lahir dari orang tua kita, ibunda kita. Kita tidak tahu di mana posisi kita. Jadi bagaimana kita bisa menyembah sesuatu yang dia sendiri tidak tahu posisinya sebelum mereka dilahirkan. Dengan demikian, ayat ini menjelaskan, kemarin kita bahas, am lahum mulkus samawati wal ardh. Kalau mereka memang memiliki atau menjadi pemilik kerajaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, falyartaqu fil asbab, maka hendaklah mereka bisa menaiki alam semesta ini, datang ke ujung-ujungnya, fil asbab. Kata-kata al asbab ini kita artikan saja sebab, untuk menemukan sebab-sebab alam semesta ini, untuk menemukan kaitan-kaitannya, hubungan-hubungannya satu sama lain. Dan ternyata Bapak Ibu jemaah sekalian, manusia jangankan naik ke alam semesta, bahkan sampai sekarang dengan teknologi yang sudah sangat canggih, manusia belum bisa pergi ke bulan, manusia belum bisa pergi ke Mars, manusia hanya bisa mengirim wahana-wahana tak berawak ke sana. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, bagaimana pula dengan alam semesta? Karena namanya alam semesta itu adalah tidak terbatas pada galaksi kita. Planet kita, galaksi kita berbeda. Nah, dan kita tahu bahwa di alam semesta ini ada miliaran galaksi, luar biasa. Maka Allah mengatakan jundun mahunalika mazumun minal azab. Allah mengatakan mereka orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang menolak kebenaran. Pembahasan sebelumnya menolak kitab suci, menolak Al-Quran sebagai pemberi peringatan, sebagai pelajaran, maka mereka adalah satu kumpulan orang yang merasa diri hebat karena mungkin punya kekuatan dan kekuasaan. Tapi Allah mengatakan sehebat-hebatnya mereka, ma hunalika mahzumun min adzab. Mereka adalah orang-orang yang bersekutu, berkelompok, berorganisasi, tapi di sana, di tempat-tempat mereka akan dikalahkan. Hunalika mahzumun. Di tempat-tempat mereka berada, tidak perlu pergi ke alam semesta tadi. Tidak perlu menaiki bumi, cukup di tempat-tempat mereka akan dikalahkan. Lihatlah Fir'aun, nanti dikalahkan di tengah lautan. Makanya ayat-ayat nanti sebelah ke bawah itu adalah ayat-ayat berkenaan dengan kaum-kaum sebelumnya yang telah runtuh, yang telah dikalahkan. Jadi mereka orang-orang yang telah menepuk dadanya, menyombongkan dirinya, karena mereka memiliki power dan kekuasaan.
Allah mengatakan bahwa dengan kekuasaan mereka, dengan power mereka, dengan kekuatan mereka itu juga mereka akan dikalahkan. Jundun mahunalika mazumun minal ahzab. Mereka di sana adalah orang-orang yang bersekutu, dan kemudian di sanalah di tempat-tempat mereka, di pusat-pusat kejayaan mereka, mereka juga akan dikalahkan. Ini adalah setelah berbicara tadi tentang kelompok-kelompok yang menentang Rasul yang disebut dengan Al-Ahzab, bersekutu untuk menolak Nabi, bahkan untuk mencederai Nabi, maka Allah bercerita tentang kaum-kaum sebelumnya. Kaum yang pertama diceritakan adalah kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh diikuti dengan kapal, perahu, lalu kemudian orang-orang yang tidak mau naik di atasnya akhirnya tenggelam. Kenapa? Karena air semakin naik. Perahu ini tadinya di atas bukit, dan mereka juga naik ke atas bukit dengan harapan mereka tidak tenggelam, tetapi ternyata dia bukit yang lebih tinggi dari tempat perahu ini pun kemudian tenggelam. Akhirnya mereka semuanya berenang-renang mencari pertolongan, dan tidak ada lagi pertolongan pada saat itu. Pembahasan kita sebelumnya, mereka meminta pertolongan ketika pada saat mereka tidak bisa lagi lari dari malapetaka itu. Yang kedua adalah kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Hud. Kita lihat bagaimana peradabannya. Ini hidup ribuan tahun sebelum Nabi Ibrahim. Antara Nabi Ibrahim saja dengan Nabi Isa diperkirakan 2000-an tahun. Dan jauh lebih tua lagi peradaban Nabi Hud, karena Nabi Hud ini adalah Nabi setelah Nabi Nuh. Setelah Nabi Hud masih ada Nabi lagi, yaitu Nabi besar, yaitu Nabi Saleh, kaum Samud. Dan kita lihat jemaah sekalian, inilah karya mereka. Gunung-gunung mereka bisa pahat-pahat, mereka bisa bikin karya seperti ini. Karena waktu itu pabrik semen belum ditemukan, maka gunung-gunung batu langsung dipotong-potong. Lalu kemudian terbentuklah karya arsitektur yang begini indah. Sekarang saja karya ini masih bisa kita lihat, masih bisa kita rasakan keindahannya. Aroma, keindahan arsitektur ini masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Kita lihat sampai sekarang, kolom-kolom, tiang-tiang ini masih dipakai sampai sekarang. Profilan-profilan mereka masih dipakai sampai sekarang. Profil namanya. Profil-profil mereka ini masih dipakai sampai sekarang. Ini profilnya mereka benar-benar dari batu. Sekarang orang bikin profil cuma dari gipsum. Ya, lebih gampang. Nah, jemaah sekalian berbahagia, begitu juga dengan kaumnya Nabi Musa, yaitu Firaun. Ini kita lihat bagaimana kejayaan Mesir. Ya, bagaimana kita lihat karya mereka. Mereka bikin piramida. Bapak Ibu kita tahu semuanya bahwa yang namanya piramida ini hanyalah merupakan kuburan saja. Ini kan kuburan ini. Di dalamnya adalah kuburan raja-raja. Dan yang sebagai mereka bisa bikin patung seperti ini. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Mereka semua kemudian menjadi tenggelam. Mereka kemudian menjadi hilang. Mereka juga kemudian rusak, ditinggalkan. Fir'aun tenggelam di lautan. Jadi Allah seperti katakan tadi, mereka adalah menyebut dia sebagai kekuatan, disebutlah dengan jundun, bala tentara yang akan dikalahkan pada pusat-pusat kejayaan mereka sendiri. Kadzabat qablahum, sebelum mereka telah mendustakan. Jadi maksudnya kaum sebelum mereka. Kadzabat qablahum qaum Nuhin. Yang pertama adalah kaum Nabi Nuh. Sebelum tadi para penentang Nabi Muhammad kita, sudah ada kaum Nabi Nuh yang mendustakan nabi-nabi mereka. Mendustakan kitab suci yang datang kepada mereka. Wa'adun, dan sudah ada juga kaum Ad. Ini kaumnya Nabi Hud. Nabinya namanya Nabi Hud, kaumnya namanya kaum Ad. Jadi sudah ada kaum Ad. Dan sampai sekarang orang masih bisa menyaksikan peninggalannya. Kemudian kaumnya Fir'aun, wa Fir'aunu. Bahkan dikatakan wa Fir'aunu zul autad. Fir'aun ini memiliki tentara yang kuat. Jadi boleh dikatakan bahwa kalau kita bicara tentang kerajaan Mesir pada saat itu, maka kerajaan Mesir itu bisa jadi besar, kuat, dan luas sekali karena kekuatan militernya. Boleh dikata yang paling canggih, yang paling rapi, yang paling terlatih tentaranya pada saat itu adalah tentaranya Mesir. Rajanya adalah Fir'aun. Tetapi apa yang terjadi kemudian terkalahkan. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kesombongan
penyakit terbesar manusia itu apabila berkaitan dengan jiwanya. Makanya Al-Quran kita sering bacakan di sini. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian kenapa tidak perhatikan? Karena penyebab runtuhnya kaum-kaum ini adalah karena para pemimpin-pemimpin mereka dan juga diikuti oleh umat kaum mereka adalah orang-orang yang tidak pernah memperhatikan dirinya, jiwanya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ketika pemimpinnya seperti Firaun berkuasa, dia tiba-tiba merasa bisa melakukan semuanya, bisa mengalahkan semuanya, sehingga berkuasalah secara otoriter, berkuasalah secara represif, dan seterusnya. Akhirnya kemudian terjadi, mereka dikalahkan di sana. Dan inilah yang menyebabkan penderitaan daripada umat manusia. Karena wilayah-wilayah lain yang tidak takluk kepadanya kemudian akan diruntuhkan. Kita saksikan sekarang perang di Ukraina adalah sebetulnya perang kepentingan negara-negara besar dengan mengorbankan negara kecil seperti Ukraina. Ukraina walaupun wilayahnya besar, kita sebut dengan negara kecil. Karena ada kekuatan besar di luar itu, misalnya NATO misalnya. NATO ini adalah kumpulan negara-negara maju, negara-negara yang kuat. Nah, jemaah sekalian berbahagia lalu kemudian menjadikan negara ini sebagai medan proksi namanya untuk menghentikan kekuatan lainnya yaitu Rusia. Akhirnya kemudian rakyat di negara ini kemudian menjadi korbannya. Ya, namanya perang Bapak Ibu jemaah sekalian tidak ada yang menyenangkan. Ya, namanya perang tidak ada yang tidak menimbulkan korban dan penderitaan. Di sana pasti ada anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Di sana pasti ada wanita-wanita yang ditinggal oleh suaminya. Di sana pasti ada orang-orang tua yang menderita karena tidak mendapatkan lagi perawatan daripada keluarganya. Di sana kita menyaksikan pasti ada mayat-mayat yang ada di mana-mana. Di sana kita menyaksikan orang-orang kehilangan properti dan tempat tinggalnya. Ya namanya perang tidak ada yang nyaman. Itulah sebabnya agama kita, terutama Al-Quran kita, memberikan satu surat yang disebut surat musyawarah. Semuanya harus diselesaikan dengan diplomasi, dengan duduk bersama, dengan bermusyawarah. Karena hanya dengan cara seperti itulah arogansi manusia, pengerahan kekuatan bersenjata bisa dieliminir, bisa dihentikan. Dan ini dicontohkan bagaimana kaum-kaum sebelumnya mendustakan pelajaran daripada Nabi. Kadzabat qablahum. Sebelum Nabi Muhammad kita datang, kaum-kaum sebelumnya telah mendustakan nabinya. Akhirnya kemudian yang terjadi adalah kaum yang kuat itu, kaum yang aslinya sudah berjaya secara peradaban itu hancur semuanya. Kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, begitu ya dengan bangsa Mesir. Semuanya kemudian hancur. Begitu juga kita saksikan kaum berikutnya yang dibicarakan dalam Al-Quran, yaitu kaum Samud, Nabi Saleh. Ini adalah peninggalannya. Ya, jadi kita tahu bahwa kaum Samud datang setelah kaum Ad. Jadi tadi sebelumnya ada kaum Ad. Jadi setelah Nabi Nuh, ada kaum Ad, nabinya Nabi Hud. Kemudian setelah binasa, tidak lama kemudian muncul lagi peradaban baru. Mereka menyembah-nyembah berhala lagi, ataukah mereka menjauh dari Tuhan lagi, datanglah Nabi baru lagi, yaitu Nabi Saleh kepada mereka. Jadi Nabi Saleh didatangkan kepada kaum Samud. Kemudian mereka dibinasakan juga. Kita lihat peninggalannya seperti ini juga. Kemudian datang juga pada zamannya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah keluarga dekat daripada Nabi Ibrahim. Ditugaskan oleh Nabi Ibrahim untuk menasehati, untuk memperbaiki masyarakat di Sodom dan Gomorrah. Tapi kemudian mereka menolak, sehingga kemudian mereka dibinasakan seperti ini. Begitulah juga kemudian di Ashabul Aikah, yang biasa disebut sebagai kaumnya Nabi Syuaib. Di sana ada satu pohon kayu yang sangat besar yang mereka sembah. Mereka datang bawa sajen di sana, mereka menyembah-nyembah di sana, mereka Suaranya hilang. Ustadz suaranya hilang. Saya kira hilang.
Ya, mungkin gangguan sinyal, Pak. Ya, gangguan sinyal. Sabar. Kita tunggu saja. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi keluar ya. Kita masuk lagi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah sampai di sini ya. Kita sampaikan tadi, jadi sebelumnya ada kaumnya Nabi Nuh. Kemudian ada kaum Ad pada zamannya Nabi Hud. Terus kemudian ada kaum Mesir, kaumnya Fir'aun. Kemudian ada lagi kaumnya Nabi Soleh, namanya kaum Samud. Ada lagi kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom. Dan ada lagi kaum yang disebut dengan Ashabul Aikah, karena mereka menyembah pohon kayu yang besar ini. Disebut dengan Ashabul Aikah. Aikah itu artinya pohon kayu. Lalu kemudian mereka menggantungkan nasibnya kepada pohon-pohon kayu tersebut, padahal secara akal manusia itu lebih mulia daripada pohon kayu. Pohon kayu bisa digunakan manusia untuk makan, untuk minum, untuk buat rumah dan sebagainya. Tapi tiba-tiba manusia menggantungkan hidupnya pada pohon kayu yang satu ini. Maka disebutlah dengan Ashabul Aikah. Dan Nabi Syuaib datang kepada mereka, ini tepatnya di Madian. Nabi Syuaib datang kepada mereka, menasihati mereka, mengingatkan mereka tentang hakikat diri mereka yang paling mulia di alam semesta ini, tetapi mereka justru menentang dan berbuat durhaka kepada Nabi Syuaib. Wa Samuduh, dan dan kaum Samud, Nabi Saleh maksudnya. Wa kaum Lutin, dan kaumnya Nabi Lut. Jadi Samud ini adalah kaum, nabinya namanya Nabi Saleh. Wa kaum Lutin, kaumnya Nabi Lut, ini adalah kaum Sodom, tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Washabul Aikah, dan Ashabul Aikah, yaitu kita sebut dengan Madian, penduduk Madian. Ulaika al-azab, mereka adalah ulaika al-azab. Kenapa disebut al-azab? Karena mereka semuanya bahu-membahu, berkelompok-kelompok, tolong-menolong untuk menolak nabinya. Dan kemudian ini juga terjadi pada Nabi Muhammad kita. Waktu kita membaca surat Al-Ahzab, surat 33, kita sudah tahu. Surat Al-Ahzab itu adalah surat yang berbicara tentang perang Khandaq. Perang Khandaq ini adalah perang yang melibatkan seluruh kekuatan besar di Jazirah Arab. Bahkan yang bukan Arab yang ada di sekitar itu juga ikut di dalamnya. Yang pagan, penyembah berhala, ataupun Nasrani, Yahudi. Mereka semuanya berkonspirasi, berkumpul, membuat sekutu, membuat aliansi untuk menyerang Madinah. Jadi untuk menghancurkan Madinah. Tapi kemudian Nabi membangun strategi baru berdasarkan masukan daripada Salman Al-Farisi, yaitu menggali parit. Lalu kemudian menanglah Nabi di sana, namanya Perang Al-Ahzab. Jadi selalu terjadi. Padahal Nabi-Nabi ini sebetulnya tidak melakukan apa-apa, kecuali mengingatkan mereka bahwa mereka itu adalah manusia, makhluk-makhluk yang mulia. Pertanyaannya kemudian, kok kenapa Nabi yang datang tidak mengambil harta benda mereka, tidak mencuri properti mereka, tidak mengajari mereka berbuat kejahatan, tapi kok mereka semuanya bisa sampai bersekutu, membuat aliansi untuk menentang Nabi tersebut? Jawabannya adalah karena pemimpinnya, al-mala' di antara mereka. Pemimpinnya lah sebetulnya yang ketakutan akan kehilangan basis konstituensinya, basis dukungan politiknya, sehingga kemudian memprovokasi umat yang tidak tahu menahu masalah untuk melakukan perlawanan kepada Nabi dan Rasul tersebut. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, yakin dan percaya mayoritas
rakyat di Ukraina tidak tahu menahu masalah politik. Tetapi kemudian mereka lah yang menjadi korban daripada kejahatan kekuatan-kekuatan politik itu. Inilah adalah ilustrasi gambaran ketika mereka didatangi oleh nabinya mengingatkan mereka, mereka justru menentangnya, nunjuk-nunjuknya, dan seakan-akan mereka berkata, orang seperti ini yang kita harus ikuti. Kenapa mereka berkata orang seperti ini yang harus kita ikuti atau dia tunjuk seperti ini? Karena kalau orang ikut kepada dia, mereka kehilangan dukungannya. Mereka kehilangan pengikutnya, followernya. Ketika mereka kehilangan pengikutnya, mereka bukan pemimpin lagi namanya. Maka yang paling takut sebetulnya di sini adalah para pemimpin, tetapi karena mereka melakukan apa saja, menghalalkan apa saja, maka mereka bisa menakut-nakuti, mengintimidasi, dan membayar kaum dan masyarakat untuk kemudian mendukung mereka dan mengusir melawan Nabi yang datang tidak punya apa-apa. Tidak membawa senjata, tidak ada Nabi membawa senjata tajam, tidak ada Nabi membawa senjata api apalagi. Nabi datang hanya dengan kata-kata. Al-Khitab, berbicara saja karena Nabi datang untuk menasihati mereka saja. Untuk kemaslahatan mereka, supaya mereka jiwanya menjadi sempurna, dan dengan sempurna jiwanya lalu kemudian menjadi bahagia, baik kepada istrinya, baik kepada tetangganya, baik kepada sesamanya manusia, sehingga pada akhirnya mereka bisa hidup harmonis dan sejahtera. Tetapi mereka menentang para nabi dan rasul murni karena kepentingan subjektif masing-masing pemimpin tersebut. In kullun illa kadzabar rusulah fahaqqa iqab. In kulluh, semua tadi kelompok-kelompok yang disebutkan itu, mulai daripada kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Musa, yaitu Fir'aun, atau bangsa Mesir, Fir'aun tadinya dan pengikut-pengikutnya. Begitu juga kemudian Nabi Saleh, kaum Samud, kemudian juga pengikutnya atau kaumnya Nabi Lut. Begitu juga dengan Ashabul Aikah tadinya. Tiadalah mereka semuanya itu illa kecuali kadzabar rusul. Yang mereka lakukan adalah mendustakan. Dan mendustakan ini ada dua macam. Ada yang mendustakan secara terbuka, secara langsung. Ada yang tidak mendustakannya secara terbuka atau langsung, tapi diam-diam. Bagaimana caranya? Ya tidak pernah mempelajari apa yang diajarkan Rasul. Bagi mereka, untuk apa kita belajar dari Rasul? Lebih kita baca buku-buku yang datang dari Romawi. Lebih kita baca buku-buku yang datang dari Yunani. Kita lebih hebat kalau disebut dengan filosof misalnya. Kita disebut sebagai pemikir besar dan sebagainya. Sehingga untuk apa ikut kepada Rasul yang hanya mengingatkan tentang kematian dan akhirat? Nah, kurang lebih seperti itulah. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, setiap pusat peradaban pasti ada pusat pengetahuan juga. Jadi ketika kaumnya Nabi Nuh maju, pasti ada pusat pengetahuan juga di sana. Begitu juga ketika misalnya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, pasti ada pusat pengetahuan di sana. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, pasti ada pusat pengetahuan di sana. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mereka merendahkan, menganggap apa yang disampaikan nabi-nabi itu sebagai sesuatu yang tidak berguna. Sehingga kalau mereka tidak mendustakannya secara terbuka, secara langsung, mereka hanya diam-diam. Bagaimana caranya? Ya bersifat ignore, acuh tak acuh, bersikap apatis, bersikap tidak mau mikir dengan apa yang disampaikan sang Rasul. Ya. Kalau toh mungkin ikut ya hanya sekedar ikut-ikutan saja karena kebetulan orang dekatnya ataukah ada temannya yang ikut di situ. Maka dikatakan in kullun, tiadalah mereka itu kecuali illa kadzabar rusulu. Sehingga apa yang terjadi? Fahaqqa iqab. Ketika orang tidak menselaraskan, ketika orang tidak mensejalankan jiwanya, hidupnya dengan ajaran sang Rasul tersebut, maka maka otomatis pasti berlaku padanya akibat yang buruk. Iqab ini adalah akibat. Ini iqab adalah akibat. Akan berlaku akibat buruk. Jadi ini adalah otomatis. Kalau kita misalnya berhujan-hujan terus, ya otomatis nanti kita akan sakit, flu misalnya. Kalau kita misalnya menunjukkan tangan kita
kepalan tangan kita ke tembok terus-menerus, pasti nanti tangan kita berdarah. Itu seperti itu juga. Karena kedustaan mereka, karena penolakan mereka kepada ajaran rasul-rasul tersebut, sehingga otomatis secara alamiah, secara sebab akibat, maka berlakulah padanya akibat yang buruk. Karena begitu menentang jalan Rasul, berarti adalah sebaliknya adalah jalan syaitan. Jadi kita tahu kalau misalnya ini adalah jalan Rasul, maka lawannya adalah jalan setan. Ya, syaitan. Yang syaitan, Rasul syaitan. Rasul adalah kebenaran, maka di sini adalah kebatilan. Ya, di sini adalah kemanusiaan, di sini adalah kejahatan. Jadi otomatis. Makanya Allah membuat pernyataan yang jelas. Menggunakan kata in, baru kemudian ada ilah di sini. Artinya tanpa kecuali. Ini adalah hukum yang berlaku secara umum. In kullun. Tiap-tiap mereka, atau tiadalah tiap-tiap kelompok yang menentang ajaran Nabi dan Rasul itu, ilah, kecuali ketika mereka mendustakan ajaran Rasul, pasti berlaku baginya iqab, akibat yang buruk. Pasti berlaku baginya siksaan. Pasti berlaku baginya penderitaan. Itu sudah otomatis. Cuma sekali serbahagia kita lihat ini dari langit saja. Itu bisa terjadi petaka dengan petir. Maka kemudian petir ini apa sih sebetulnya petir? Petir ini kalau kita lihat hanya sekedar suara saja. Jadi suara yang menggelegar akibat terjadinya tumbukan dua jenis awan di sana, lalu kemudian melahirkanlah listrik, lalu kemudian ini bisa mematikan manusia. Bisa bahkan membinasakan manusia kalau jumlahnya besar dan bersamaan. Artinya apa? Manusia itu sebetulnya begitu lemah, tidak bisa mengendalikan alamnya secara sempurna. Wa ma yanzuru haula illa sayhatan. Orang-orang yang hidup di muka bumi ini tapi menentang ajaran Rasul, sementara Rasul itu adalah utusan pemilik alam semesta, utusannya rajanya langit dan bumi, maka tiadalah mereka tunggu di dalam kehidupan muka bumi ini. Jadi wama tiadalah yang mereka tunggu orang-orang itu ataukah kelompok-kelompok itu tadi, kaum-kaum itu, illa kecuali, jadi tiadalah kecuali sayhatan wahidatan. Kecuali hanyalah sayhatan, teriakan yang keras satu kali saja. Jadi cukup sayhatan wahidatan, teriakan satu kali saja, itu sudah bisa membinasakan mereka semuanya. Teriakan atau suara keras itu adalah berbentuk petir misalnya sangat keras. Petir yang sangat keras yang Allah buat sedemikian rupa, lalu kemudian bisa menyambar mereka semuanya. Illa sayhatan wahidatan. Kecuali yang satu suara keras saja. Bisa juga kata sayhatan wahidatan ini kita artikan dengan suara trompet sangkakala. Jadi ketika alam semesta ini sudah harus berakhir, dan memang pasti harus berakhir, karena namanya materi itu bergerak terus-menerus sampai menuju kepada kehancurannya, kebinasaannya, maka alam semesta juga pasti mengalami hal yang sama. Ketika itu hancur, disebut dengan trompet sangkakala sudah dibunyikan, disebut dengan suara keras satu kali. Karena suara keras yang kedua, atau tiupan trompet sangkakala yang kedua adalah pada saat kita bangkit. Jadi yang pertama adalah hari kiamat, terus kemudian trompet yang kedua adalah pada saat kita bangkit pada mahsyar, keluar dari alam-alam barzahnya masing-masing. Maka Allah mengatakan wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Dan kalau itu terjadi tidak ada penangguhan. Malaha, tidak ada bagi mereka daripada penangguhan, pasti akan terjadi. Kalau toh kita sayhatan wahidatan ini kita tidak artikan dengan kiamat, tidak juga kita artikan dengan datangnya azab, paling tidak kita artikan kematian. Setiap kita semuanya pasti akan datang kematian, dan pada setiap orang akan kedatangan kematian, maka tiba-tiba seperti mendapatkan suara keras. Kalau bahasa Melayunya seperti disambar petir. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita masih ingin mengurusi bisnis kita, mengurusi anak-anak cucu kita, mengurusi
usaha kantor kita, mengurusi kehidupan dunia kita. Kita masih punya rencana-rencana yang sangat menyenangkan. Pergi ke sana, pergi ke sini, dan semuanya sudah dipersiapkan. Paspor sudah siap, tiket sudah siap, PCR sudah siap, semuanya sudah siap. Tiba-tiba datang malakul maut dan mengatakan saatnya sekarang. Begitu menggunakan kata saatnya sekarang, pasti pada saat itu kita yang mendengarkannya seperti disambar petir di siang bolong. Apa sebabnya? Kok tiba-tiba datang panggilan seperti ini? Dan hebatnya lagi, pada saat kita minta, tidak bisakah ditunda sesaat saja? Allah mengatakan, la yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Tidak akan pernah bisa ditangguhkan ajal seseorang apabila ajal itu telah datang. Jadi ada 3 di sini kemungkinan. Sayhatan wahidatan, yang pertama tadi adalah azab. Sayhatan wahidatan, yang kedua adalah dalam bentuk hari kiamat. Sayhatan wahidatan adalah ketika tiba-tiba malakul maut datang dan berbisik di kuping kita dan mengatakan saatnya sekarang. Maka kemudian kita seperti disambar petir di siang hari. Tiba-tiba kita harus meninggalkan semuanya. Itulah sebabnya orang meninggal biasanya tiba-tiba keluarlah keringatnya yang berbutir-butir besar. Kenapa? Karena harus meninggalkan kehidupan dunia. Bayangkan kalau kita sedang mengendarai mobil kita yang baru kita beli. Kita mengendarai lewat jalan bagus, jalan tol yang baru diresmikan. Tiba-tiba kemudian pada saat tertentu, momen tertentu, terjadi tabrakan dan malakul maut mengatakan, kamu saatnya sekarang balik. Maka Allah mengatakan, wa ma ya'lamu illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Dan ketika itu terjadi, tidak ada penangguhan. Tidak ada dispensasi. Disinilah nanti manusia berkebalikan dengan nalurinya. Kenapa? Karena manusia nalurinya selalu tidak mau ditunda. Cobalah lihat kalau kita naik pesawat. Tiba-tiba ditunda kita punya pesawat. Delay kita punya pesawat. Setengah jam, 1 jam. Tiba-tiba kita semuanya marah. Gelisah minimal. Apalagi kalau kemudian ditunda sampai beberapa jam. Gelisah kita. Jalan mondar-mandir. Apa sebabnya? Semakin tepat waktu semua perjanjian, semakin tepat waktu semua perjalanan, entah itu pesawat udara, entah itu kapal laut, entah itu mobil atau kereta, semakin tepat waktu, semakin kita senang. Kecuali satu, yaitu malakul maut. Begitu malakul maut datang tepat waktu, kita justru kaget, seperti tersambar satu suara keras, dan ingin agar diberikan tangguh beberapa saat saja. Laula akhartani ila ajalin qarib, kata mereka. Ya Allah, apakah kamu tidak sudi menunda kematianku? Qarib, sedikit saja. Tapi Allah mengatakan tidak ada penangguhan. Lihatlah bagaimana mereka berbisik-bisik. Membuat muslihat, tipu muslihat maksudnya. Untuk melawan Nabi yang datang kepadanya tidak membawa apa-apa. Tidak membawa golok, tidak membawa senjata tajam lainnya, tidak membawa apa-apa. Hanya datang dengan membawa nasihat saja. Nasihat itu pun bukan dari dirinya, tapi dari pemilik alam semesta ini. Karena mereka, para nabi juga hanyalah merupakan utusan saja. Wa qalu, mereka berkata kepada nabinya, Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini kata mereka kepada nabinya. Jadi menggunakan kata Rabbana di sini, semacam sinisan kepada Nabi, Rabbana wahai Tuhan kami, ajil lana kitana qabla yaumil hisab. Wahai Tuhan kami, kalau kamu memang benar, kalau kamu ya Rasul ini memang benar, orang ini mengaku Rasul benar, maka ajil lana, percepatlah. Ajil itu percepatlah. Ya, ajil lana. Makanya di Indonesia, nggak tahu di Malaysia atau Singapura, ada tradisinya orang kalau Ramadan namanya takjil. Ya, takjil itu artinya karena banyak tidak tahu bahasa Arab, takjil kalau bahasa Indonesia disangkanya itu buka puasa. Pada takjil artinya mempercepat, segerakan. Apa artinya segerakan? Ya jangan-jangan bukan belum waktunya. Namanya segerakan kan berarti melewati sebelum waktunya. Jadi ini kata-kata takjil. Ajil lana, segerakanlah bagi kami. Ya, kita nak bagian kami. Maksudnya
azab bagi kami. Kalau memang Tuhan yang kamu katakan itu benar, kata mereka kepada sang Nabi, maka wahai Tuhan kami yang didakwakan oleh orang ini yang mengaku Nabi ini, ajil lana kitana, segerakanlah bagi kami kitana, bagian kami, nasib kami, yaitu kematian kami atau azab kami, qabla yaumil hisab, sebelum datangnya hak hisab itu. Ini kan bersifat menantang sebetulnya. Karena Nabi mengatakan, ya nanti kalau kamu tidak beribadah dengan baik kepada Tuhan, hanya menyembah pohon-pohon atau menyembah dirimu sendiri, nanti di hari akhirat, hari perhitungan, hari kiamat, setelah hari kiamat, kamu akan dihisab. Nah, maka mereka datang mengatakan, tidak perlu sampai hari hisab. Kalau perlu sekarang saja, kurang lebih begitulah. Rabbana ajil lana kitana qabla yaumil hisab. Wahai Tuhan kami, segerakanlah, percepatlah bagi kami hukuman atas kami, bahkan sebelum datangnya hari hisab yang dijanjikan oleh mereka atau orang yang mengaku Nabi tersebut. Seperti itulah mereka saking tidak percayanya kepada sang Nabi. Kemudian ayat berikutnya bicara tentang Nabi Daud. Ya, Nabi Daud. Nabi Daud kita tahu terkenal dalam kemenangannya melawan Jalut. Ya, jadi di dalam Al-Quran surat surat Al-Baqarah dikisahkan tentang perang antara Tolut dan Jalut. Goliat kalau di Kristiani. Tolut ini adalah pemimpin yang dipilih oleh Nabi. Jadi kita tahu Bani Israel tadinya berpecah belah. Tidak pernah bisa menang melawan musuh-musuhnya. Mereka tinggal di sekitar oase-oase. Kemudian mereka diserang, diusir dari tempat pusat-pusat air itu. Akhirnya kemudian setelah mereka merasakan beratnya melawan Nabi Musa dulu, kan dulu sejak zamannya Nabi Musa mereka sudah melawan. Mereka tidak ingin diatur Nabi Musa, suruh masuk ke negeri Palestina, mereka tidak mau. Maunya harus diusir dulu penduduknya. Lalu kemudian mereka terlunta-luntah. Sampai kemudian mereka datang kepada nabinya. Wahai Nabi, pilihkan di antara kami pemimpin. Kami akan berperang bersamanya membela komunitas kami. Karena kami sudah tersiksa, terpisah dari anak-anak mereka. Akhirnya kemudian nabinya memilih seorang pemimpin di antara mereka, yaitu Tolut. Tapi apa yang terjadi? Setelah dipilih Tolut, mereka menolak. Dengan mengatakan Tolut itu tidak pantas jadi pemimpin bagi kami. Tolut itu tidak sehebat kami. Maka kemudian nabinya mengatakan, memang Tolut mungkin tidak memiliki harta sebanyak kalian. Tetapi dia adalah dipilih oleh Allah SWT. Itu adalah pilihan Allah. Inna Allah astafalakum. Allah yang memilih untuk kalian. Jadi karena pilihan Rasul adalah pilihan Allah. Nah, akhirnya Mas Keser bagi di antara pasukan nanti Tolut itu ada Daud. Waktu itu Daud masih remaja, masih kecil. Nah, sedangkan ini adalah sudah panglima perang. Ya, tentu nama panglima perang dipilih pasti bodinya gede, besar, berotot, pasti terlatih. Lalu kemudian Daud ini modalnya terutama adalah keberanian. Badannya masih kecil, baru tumbuh sebagai remaja. Lalu kemudian nanti pada saat berjumpa pasukan Tolut dengan Jalut, lalu kemudian banyak pasukan Tolut yang kehilangan nyalinya, kehilangan keberaniannya. Hanya sedikit yang berani melawan Jalut, di antara yang sedikit itu adalah Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Isbir ala ma yaqulun. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Jadi ini kepada para nabi atau penganjur kebenaran, bersabarlah ala ma yaqulun atas apa yang mereka katakan. Isbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Ya walaupun apa yang mereka katakan itu menyakiti hati kalau mau merasa sakit, bikin merah kuping kalau kita mau merah kupingnya, bikin naik darah kalau kita mau naik darahnya. Tetapi kata Allah terhadap kata-kata yang menyengat itu, isbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Sebaliknya ingatlah, wadhkur abdana Daud. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat berbahagia,
kata-kata isbir ala ma yakulun ini berlaku juga bagi kita. Bagaimana caranya kita sabar? Nah, inilah pentingnya cerita nabi-nabi. Karena di sini katakan wadkur abdana Daud. Bapak Ibu jemaah sekalian, tidak sedikit di antara kita kalau meminta nasihat biasanya, termasuk biasanya kepada saya sebutkan nabi-nabi. Ya, Pak, Bu, kita harus seperti ini. Karena ini yang terjadi pada Nabi. Apa yang terjadi pada kita ini belum seberapa dibanding dengan yang terjadi pada Nabi. Apa jawaban mereka? Wah, dia kan lain Pak Ustadz. Dia kan Nabi, kita bukanlah. Kalau begitu, rujukannya apa? Kalau rujukannya agama, Nabi-Nabi itu adalah uswatun hasanah. Jadi artinya pada dari awal ternyata memang jiwa kita sudah menolak kenabian sebetulnya. Jadi kalau kita datang kepada Ustadz meminta masukan agamis, Islamis, sebetulnya hanya buah bibir saja, pemanis kata saja. Karena begitu diceritakan lah, dia kan Nabi Pak Ustadz. Bagaimana kita bisa ikutin lah? Bukankah kalau kita beragama butuh namanya patronase, patron. Kita butuh namanya pola. Kita butuh namanya uswah, keteladanan. Kita butuh namanya contoh. Nah, di sini dikatakan, isbir ala ma yakulun. Walaupun secara spesifik ayat ini turun untuk Nabi, tetapi ini berlaku untuk kita semuanya. Pada saat kita menghadapi kata-kata orang lain, apalagi kata-kata itu adalah kata-kata orang dekat kita, misalnya entah orang tua kita, entah anak kita, entah istri pasangan kita, suami kita, yang kata-katanya menyengat hati kita, kata ayat ini, isbir ala ma yakulun, bersabarlah atas apa mereka katakan. Bagaimana cara bisa sabar? Ingat, nabi-nabi. Di sini dalam hal ini, abdana Dawuda. Ingatlah hamba kami Nabi Daud. Jadi tujuannya kita mempelajari nabi-nabi dalam Al-Quran, karena dalam Al-Quran banyak sekali cerita nabi-nabi. Hampir setiap surat pasti ada cerita nabi-nabi. Untuk apa? Untuk kita ingat pada saat kita menghadapi masalah. Pada saat kita sakit keras, ingatlah Nabi Ayub. Pada saat kita orang bersekongkol, berkonspirasi, orang-orang dekat kita mencelakakan kita, ingatlah Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya, kakak kandungnya. Pada saat kita mendapatkan petaka, ingatlah kasusnya Nabi Yunus yang dibuang di tengah laut dalam keadaan bergelora, dalam keadaan gelap gulita di malam hari. Pada saat menghadapi misalnya penguasa-penguasa arogan, lalu kemudian ingin dibunuh dan sebagainya, ingatlah kasus Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Jadi selalu ada saja contohnya di dalam Al-Quran. Ketika menghadapi misalnya interaksi sosial yang tidak bagus, ingatlah kasus Nabi Lut yang berhadapan dengan masyarakat Sodom dan Gomora yang selain mereka homoseksual, mereka juga melakukan kejahatan karena mereka memaksa orang-orang untuk memenuhi hasrat mereka. Jadi ingatlah selalu ada. Maka di sini dalam konteks ini diambil contoh. Isbir ala ma yakulun wadhkur abdana Daud. Ingatlah hamba kami yaitu Nabi Daud. Zal aidi. Dia memiliki aid. Aid artinya apa? Tangan. Aid ini bentuk jamak dari yad. Nabi Daud itu memiliki tangan. Sebetulnya Daud ini kan satu. Tapi kenapa menggunakan bentuk jamak di sini? Yad harus menjadi aid. Apa sebabnya? Karena keterampilannya banyak. Jadi sebetulnya kata yad di sini memiliki keterampilan tangan yang banyak. Di antara keterampilan yang terkenal adalah ketapel, menembak dengan ketapel. Ketapel itu yang dibuat dari karet, dibuat dari getah, tarik baru kemudian melontarkan peluru dari batu. Nah, jadi jemaah sekalian, ingatlah Nabi Daud yang sebetulnya memiliki kekuatan. Nah, tetapi walaupun kekuatannya ada, sebetulnya kekuatan terbesarnya adalah pada sabar. Ingat, dia punya kemampuan bela diri misalnya, kemampuan perang, kemampuan menggunakan tadi senjata ketapel misalnya, tetapi kekuatan terbesarnya adalah sabar. Dia katakan begitu. Jadi, pas isbir ala ma yakulun, wadhkur abdana Dauda zal aidi. Dia memiliki keterampilan tangan yang banyak, dia memiliki kemampuan ikhtiari yang sangat kuat, tetapi kekuatan terbesarnya adalah sabar. Ingat Bapak sekalian, kekuatan terbesarnya adalah sabar. Coba kita lihat surat Al-Baqarah yang berbicara tentang Nabi Daud ini. Ya. Suratnya Al-Baqarah
ayatnya 50. Kita lihat di sini. Ya. Nah, kita mulai dari sini nih. Kita mulai dari ayat 249. Ya. Nah, nih. Jadi kita mulai dari 249 surat Al-Baqarah surat 2. Allah berfirman, "Falamma fasala Talut." Ini tadi Talut yang saya bicarakan. Ya, dan Nabi Daud itu adalah salah satu tentara daripada Talut. Falamma fasala Talutu, maka tatkala fasala Talut, Talut telah menyeberang. Ini kata-kata salah sebetulnya menyeberang. Tadi dia melewati sungai. Dan dia melewati sungai itu, falamma fasala Talut, tatkala atau tadi keluar daripada wilayah bersama dengan bala tentaranya yang tinggal sedikit, ya, karena berjatuhan di tengah jalan. Mulai dari awal sudah ada yang menolak Talut sebagai panglima perang. Kemudian ketika melewati tadi sungai, Talut mengatakan tidak boleh minum banyak di sungai, tapi kebanyakan minum banyak. Qala innallaha mubtalikum. Jadi berkatalah berkatalah Talut. Nah, ini ternyata baru sampai di sungai ini ya. Jadi ini adalah setelah mereka keluar untuk berperang dan sudah sampai di sungai ini, baru bina hari ini sungai. Ya. Qala, berkatalah dia kepada prajurit-prajuritnya, innallaha mubtalikum, sungguhnya Allah menguji kalian, binaharin, dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu, siapa yang minum dari sungai ini, falaisa minni, dia bukan pengikutku, dia bukan prajuritku, dia bukan tentaraku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, dan siapa yang tidak minum daripadanya, illa, kecuali madyaktarafa ghurfatan biadi, kecuali hanya seciduk, segayung daripada tangannya, jadi sendoknya atau gayungnya tangannya, illa madyaktarafa ghurfatan biadihi, maka fa innahu minni, dialah pengikutku. Jadi siapa yang tidak minum, atau kalau minum cuma seceduk saja, seceduk tangannya, maka dialah pengikutku. Tapi apa yang terjadi? Fasyaribu minhu, kebanyakan mereka meminum, illa qalila, kecuali sedikit yang tidak minum. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, mereka semuanya pada minum dari air sungai itu, kecuali hanya sedikit dari mereka. Falamma jawazahu, maka tatkala mereka telah menyeberangi sungai itu, huwa, dia Talut, walladzina amanu ma'hu, dan orang beriman bersamanya. Jadi kata beriman di sini terfilter, terseleksi dari kejadian-kejadian tadi. Nah, yang menyeberang sungai, yang telah menunjukkan ketaatannya kepada Talut, itu disebut dengan alladzina amanu ma'hu, bersamanya. Qalu, berkatalah mereka, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi. Apa kata mereka? Setelah melihat tentaranya Jalut yang begitu besar, mereka berkata, la taqata lana al-yawma, pada hari ini kita tidak punya kekuatan. Al-yawma, hari ini. La qatalana, kita tidak punya, bagi kami tidak ada kekuatan. Al-yawma, pada hari ini. Bi Jalut, melawan Jalut, Goliat. Wa junudihi, dan bala tentaranya. Tapi apa kata masih yang lebih inti daripada orang beriman tadi? Qala alladzina, berkatalah orang yang yazunnu, yang sudah sampai pada tingkat keyakinan bahwa setiap saat berjumpa dengan Allah, annahum mulaqullah, yang sudah sampai pada tingkat mulaqullah, berjumpa dengan Allah. Jadi inilah orang yang benar-benar berjalan namanya melihat Allah. Jadi tidak lagi melihat siapa di sekitarnya, yang dilihat adalah Allah saja. Berkatalah mereka yang sudah yakin, kita artikan yazunnu di sini yakin, annahum mulaqullah, bahwa dia selalu berjumpa bersama dengan Allah. Mulaqullah, setiap saat menjumpai Allah. Apa kata mereka kepada teman-teman yang mulai ragu tadi? Kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsiratan. Betapa banyak golongan yang qalilah, sedikit kecil, galabat, mampu mengalahkan fi'atan, golongan katsiratan yang besar, yang banyak jumlahnya. Biiznillah, tapi ingat, izin Allah, bukan karena kekuatan, tetapi biiznillah. Baru ditutup, wallahu ma'as sabirin.
Dan Allah bersama dengan orang sabar. Ingat tadi kata-katanya di sini? Ya. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawuda dzal aidi. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi, wallahu ma'as sabirin. Walamma barazu li Jalut wa junudihi, maka tatkala barazuh, sudah berjumpa nih. Ya. Dua kekuatan. Satunya kecil yaitu kekuatannya Talut, satunya besar yaitu Jalut wa junudihi dan bala tentaranya. Apa kata yang sedikit tadi? Yang yakin selalu berjumpa dengan Allah. Qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, afrik alaina sabra. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa kekuatan yang diminta? Bukan kekuatan persenjataan, bukan kekuatan militer. Bahwa negara butuh kekuatan persenjataan, butuh kekuatan militer, butuh kekuatan tentara. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kesabaran. Yang diminta adalah Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafir. Doa ini sedapat mungkin setiap kita menghafalnya. Jadi Bapak Ibu yang belum menghafal doa ini, catatlah, ini surat Al-Baqarah ayatnya 250. Doanya dari sini, mulai dari sini nih. Jadi kalau kita dapat masalah daripada gerundel dalam hati sendiri, maka doalah Rabbana afrik alaina sabra. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kesabaran. Wasabbit, dan kuatkanlah, kokohkanlah akdamana, hati kami. Akdam di sini kita artikan hati kami. Secara bahasa akdam itu adalah kaki. Tapi maksudnya nih, kuatkanlah prinsip-prinsip hati kami. Wansurna, dan tolonglah kami. Alal qaumil kafirin, dalam menghadapi para penentang kami itu. Al-kafirin, penolak. Bapak Ibu jemaah sekalian, coba kita simak isi doa ini bagi orang-orang yang tadi disebut dengan yang sedikit ini, yang berkata kam min fiatin qalilatin. Kalau kita baca doanya, tidak ada satupun kekuatan yang disandarkan pada dirinya. Semua kekuatan disandarkan kepada Allah. Yang diminta bukan menganggap, ya Allah, saya kuat, maka buatlah aku mengalahkan dia. Tidak. Tapi dia yang diminta adalah kesabaran. Yang pertama diminta adalah kesabaran. Rabbana afrik alaina sabra. Kenapa yang diminta pertama kesabaran? Karena Allah mengatakan, kalau ingin beristi'anah kepada Allah, isti'anahlah dengan sabar, baru salat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Maka sabar ini adalah senjata yang paling pamungkas. Sabar ini adalah senjata yang tak bisa dikalahkan. Kalau senjata-senjata lain bisa dikalahkan, bisa dihancurkan, tapi yang namanya sabar tak bisa dikalahkan. Maka doanya Rabbana afriq alaina sabra. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan kuatkanlah prinsip-prinsip hati kami. Wansurna, dan tolonglah kami. Coba. Tidak ada sama sekali sesuatu yang disandarkan pada dirinya. Dia tidak punya apa-apa. Harapannya hanya pertolongan Allah. Wansurna, ya Allah, tolonglah kami. Alal qaumil kafirin, melawan mereka-mereka itu. Apa yang terjadi? Fahazamuhum biidznillah. Lalu kemudian atas izin Allah, mereka semuanya mampu mengalahkan tentara Jalut. Siapakah tokoh utama yang muncul dalam kejadian ini? Daud. Wa qatala Dawudu Jaluta. Lalu kemudian Daud berhasil membunuh Jalut. Ya. Wa qatala Dawudu, lalu Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Wa atahullahul mulka, dan bukan hanya membunuh Jalut, tapi nanti Allah memberikan kepada Daud yaitu kerajaan, al-mulka, dan apalagi wal hikmah, kearifan. Diberikan kepadanya al-mulka wal hikmah dan kearifan. Dia raja yang arif bijaksana. Al-mulka wal hikmah. Dan raja-raja seperti ini tidak mungkin nanti akan membawa negaranya berperang dengan negara lain. Tidak mungkin. Lihatlah Nabi Sulaiman. Apakah dia kemudian benar-benar memerangi kerajaan Ratu Balkis? Tidak. Iya. Dia hanya mengirim surat dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kemudian dengan kekuatan diplomasi sedemikian rupa bisa mengajak Ratu Balkis untuk bekerja sama dengannya, bahkan menggabungkan kerajaannya. Seperti itulah Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi harusnya tidak boleh ada peperangan. Karena peperangan apa? Membuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah mengatakan wala tusrif fil ard, jangan pernah buat kerusakan di muka bumi.
Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah sangat tidak suka kepada para pembuat kerusakan. Jadi wa atahul mulka wal hikmatah wa 'allamahu mimma yasha. Dan Allah mengajarkan juga kepadanya apa-apa saja yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Jadi diberikan namanya ilmu laduni atau ilmu huduri. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, inilah Nabi Daud. Jadi kita sudah kembali lagi ke sini. Isbir, jadi sabarlah. Ala ma yaqulun. Jadi penekanannya adalah sabar, Bapak Ibu sekalian. Ala ma yaqulun. Wadhkur abdana Dawud dzal aid innahu awwab. Kenapa Nabi Daud, padahal dia punya kekuatan yang begitu hebat, diabadikan bukan karena kekuatan aibnya, tetapi karena kesabarannya, dan kesabarannya itu diperoleh karena perjalanannya kembali kepada Allah. Innahu awwab. Kata-kata awwab ini adalah dia safar kembali kepada Allah. Jadi jiwanya itu selalu merindu kepada Allah. Awwab. Innahu awwab. Ya, biasanya ada yang bisa melakukan salat awwabin, nama itu dikata awwab. Innahu awwab. Sungguhnya dia, siapa dia? Yaitu Nabi Daud, Jadi di sini. Sungguhnya Nabi Daud itu adalah awwab. Kata awwab itu artinya kembali. Artinya mata batinnya Nabi Daud hanya Allah di depannya. Bergerak selalu kembali kepada Allah. Dan gerakan kembali kepada Allah adalah gerakan tanpa henti. Kenapa? Karena Allah itu adalah puncak kebenaran. Tentu para nabi sudah sampai di sana, tetapi tetap memberikan guidance kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita bagaimana cara kita kembali kepada Allah. Jadi mereka kembali kepada Allah bukan karena belum sempurna, bukan belum sampai, tetapi dalam rangka membimbing, memandu kita umatnya untuk juga bergerak kembali kepada Allah. Jadi antara sabar di sini dan awab di sini tidak bisa dipisahkan. Orang tidak bisa mencapai derajat sabar kalau tidak ma'rifat kepada Allah. Yang membuat orang bergerak kembali kepada Allah dalam ma'rifat kepadanya. Bahkan kita lihat bahwa Nabi Daud itu, karena hatinya itu adalah, sudah ingat dalam pembahasan Irfan dikatakan, apabila orang sudah mencapai di sana, maka dia sudah mencapai batin agama dan batin alam. Apa artinya batin alam? Alam ikut bertasbih, alam ikut berzikir bersamanya. Dan ini diceritakan berkenaan dengan Nabi Daud, bahwa Nabi Daud itu adalah, kalau dia berwirid membaca tasbih, maka gunung-gunung, bahkan burung-burung juga ikut bertasbih bersamanya. Inna sakharnal jibala ma'ahu. Sungguhnya kami menundukkan al-jibala, gunung-gunung, mahu bersamanya. Jadi bukan hanya tentara-tentara Jalut yang bisa takluk kepada, tapi bahkan juga gunung-gunung. Inna sakharnal jibala ma'ahu. Kami gampangkan, kami mudahkan gunung-gunung itu untuk bersamanya. Yusabbihna. Mereka bertasbih. Kalau Nabi Daud bertasbih, gunung-gunung ikut bertasbih. Bil asyi wal isyraq. Di waktu malam. Asyi itu isya. Sini diartikan waktu petang. Wal isyraq itu pas matahari terbit. Ini banyak saudara-saudara kita yang melakukan salat pas matahari terbit, namanya salat isyraq. Ya. Pada saat matahari naik dari keluar dari horizon, garis di terbal timur, naik bulat, sempurna naiknya, tidak ada lagi yang tersembunyi di bawah. Nah, namanya syuruk. Nah, ada tuh sahabat kita yang rajin melakukan salat, namanya salat isyraq. Kita lihat bagaimana burung ini, Bapak Ibu sekalian, begitu cerdasnya, lihatlah. Nah, jadi jemaah sekalian, dengan keterampilan yang Allah berikan kepadanya, bisa menangkap ikan yang sedang berjalan hanya dengan kemampuan kakinya saja. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Allah berfirman, wa thaira, begitu juga dengan burung. Tadi gunung, sekarang burung-burung. Masyuratan, berkumpul. Kalau Nabi Daud bertasbih, berwirid, maka burung-burung juga berkumpul di sekitarnya. Wa thaira masyuratan, semuanya berkumpul. Kullun lahu, semuanya burung-burung itu bersama dengan Nabi Daud, lahu kepada Allah, awab, kembali.
Jadi kalau burung-burung saja diabadikan dalam Al-Quran, karena ikut bertasbih, gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih, lalu kemudian disebut juga awab, sama-sama kembali kepada Allah, maka apatah lagi harusnya manusia. Makanya jemaah sekalian berbahagia, manusia ini dua kemungkinan, sekali ke atas atau sekali ke bawah. Lebih rendah daripada hewan-hewan, karena burung-burung saja, gunung-gunung saja, bisa ikut bertasbih bersama dengan para nabi. Tetapi betapa banyak manusia bahkan menolak Tuhan. Jangankan bertasbih, jangankan berzikir, bahkan keberadaan Tuhan saja mereka tolak. Wasyadadna mulkahu, dan kami kuatkan. Dan dengan begitu kami kuatkan apanya? Kerajaannya. Jadi menguatkan kerajaan itu dengan apa? Dengan spiritualitas. Tetapi ingat juga, punya keterampilan tadi. Nabi Daud memiliki ala aid, yaitu kekuatan. Memiliki kekuatan artinya keterampilan tangan. Tapi pada saat yang sama, bukan itu andalannya. Andalannya adalah kesabarannya dan sikap awabinnya, awabnya. Kembali kepada Allah. Dan dengan sikap itu, wasyadadna mulkahu. Kami perkuat kekuatannya. Jadi siapa yang seperti itu, dia akan kuat kekuatannya. Jadi kalau sebuah negara dipimpin oleh ulama yang wara, yang tidak lagi emosional, tidak lagi berpikir emosional, subjektif, tapi berpikir rasional, spiritual, maka negara itu tidak akan mungkin diseret-seret untuk berperan dengan negara lain. Bagaimanapun juga. Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kalau Iran itu terpancing, dia sudah melakukan peperangan dari dulu. Amerika masuk di Irak. Dan kita tahu jemaah sekalian berbahagia, tujuannya tentu adalah untuk mengintimidasi Iran yang sudah mengusir raja kesayangan Amerika pada tahun 79. Begitu juga dia ada di tetangga berikutnya, yaitu Azerbaijan, ada di sana. Coba kita lihat. Tapi apakah dia terprovokasi? Sekali enggak. Apa sebabnya? Selalu berpikiran bahwa peperangan itu tidak baik. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Pendekatan diplomasi, musyawarah. Ya. Maka inilah sebenarnya wasyadadna mulkahu. Kami perkuat kekuasaannya. Kenapa? Karena pendekatannya adalah pendekatan awabin, pendekatan awab. Ya. Bukan pendekatan emosional. Sehingga wasyadadna mulkahu wa atainahul hikmah. Dan kami berikan kepadanya kearifan. Ya. Wa atainahul hikmah wa faslal khitab. Dan kemampuan menyelesaikan perkara. Al-khitab ini adalah argumentasi. Khitab ini adalah berbicara. Dari kata khitab ini lahir kata dalam bahasa Arab, orang kedua itu adalah orang yang diajak bicara, makhtub khitab, ya, diajak bicara. Jadi wafaslal khitab, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk berargumentasi, memutus masalah, memutus perkara-perkara dengan kemampuan argumentasi yang menarik, ya, yang masuk akal, yang sesuai dengan fitrah manusia. Jadi wa atainahul hikmah, ingat lagi-lagi al-hikmah. Jadi sudah berapa kali kita lihat ini kata al-hikmah. Wa atainahul hikmah, dan ini juga tadi diabadikan di dalam surat Al-Baqarah juga ini, lihat. Ini al-hikmah tadi. Ya, jadi wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Jadi al-hikmah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Hikmah itu mengajarkan kita kepada hakikat segala sesuatu. Jadi bukan hanya mempelajari apa yang nampak, tetapi apa yang berada di dasar sesuatu itu. Karena nampak biasanya hanya fenomena, gejala-gejala saja. Sedangkan hakikatnya ada di dasar sesuatu itu. Makanya hikmah mengajarkan kita kepada hakikat. Nah, kalau kita sudah sampai kepada sana, dia memiliki faslal khitab, kemampuan untuk berargumentasi untuk menyelesaikan satu perkara atau perkara-perkara yang lain. Bapak biasa berbahagia, mudah-mudahan ayat-ayat ini bisa mengingatkan kita kepada pentingnya kita menjadi apa tadi? Menjadi awam. Pentingnya kita apalagi sabar. Pentingnya kita belajar hikmah ini. Karena selalu diulang-ulangi dalam Al-Quran ini. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah. Selalu ada kata hikmah. Ajaran dari para nabi dan rasul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar itu dari Allah SWT. Tapi kalau ada kekurangan dan kekhilafannya, maka semata-mata kekurangan dan kekhilafan dari Al-Fakir secara pribadi, dan mohon di skip, mohon dimaafkan. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad wa alihi Muhammad. Alhamdulillah, barakallahu fi azim Ustaz. Ustaz, kembali kepada cantuman ayat-ayat yang ibadun salihin wallahu ma'as sabirin. Kemudian mereka ini wasyaddana mulkahu wa atanhu hikmah wa faslal kitab. Ini terkumpul kepada jiwa-jiwa yang memerhatikan ayat Shad, sabar, saleh tadi, wal Qur'anil zikril, yang mengingatkan kita asal-usul alam alastu rabbukum kita telah ada pun kekuatan dalaman yang tak akan putus dan kekal, yakni penyaksian Allah tu, tasyahud bahawa Allah tu adalah Rabb kita. Dan inilah kekuatan kita untuk bersabar, untuk menuju dan menyokong Abdul Soleh tadi. Beri pencerahan berbetulan daripada pemahaman kami yang selama ni cetek Ustaz. Afwan barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak sekalian, ini kesimpulan Pak Nur menarik ya. Jadi ternyata kita lihat, ini kan isinya daripada ayat 17 ini adalah perintah, kata kerja perintah. Isbir, bersabarlah. Isbir ini didahului dengan hamzah karena kata kerja perintah fil amr. Aslinya kan sabar. Ya, innallaha ma'as sabirin. Dalam Al-Qur'an katakan wasta'inu bis sabri was shalah, itu sabar. Jadi aslinya sabar. Nah, kebetulan surat kita surat Shad. Jadi walaupun tidak selamanya harus diartikan, tetapi bisa kita artikan bahwa salah satu makna daripada huruf Shad adalah sabar. Jadi lagi-lagi salah satu makna daripada huruf Shad adalah sabar. Dan sabar itu letaknya di mana? Di sadar. Nah, kita sudah bahas sebelumnya bahwa inti manusia itu apa? Sadarnya. Waktu kita pertama kali bahas surat Shad, itu adalah inti daripada manusia itu adalah sadar. Seperti kata Allah berkenaan dengan Nabi, alam nashrah laka sadar. Itu kan sadar. Jadi ketika Allah berbicara tentang kenapa Muhammad bisa jadi nabi? Allah mengatakan alam nashrah laka sadar. Ya, bukankah kami yang telah melapangkan sadarmu Muhammad? Alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizrak. Dengan sadar itu membesar, dengan sadar itu menjadi lapang, lalu kemudian beban-beban terangkat. Ya, kenapa? Karena kalau sadar membesar, berarti sabar juga semakin kuat di sana. Karena sabar dan sadar tidak bisa dipisahkan. Letaknya sabar di dalam sadar. Sadar yang sempit berarti sabarnya kecil, dan sadar yang lapang artinya sabarnya menjadi besar. Dan Allah mengatakan berkenaan dengan Nabi, alam nashrah laka sadr. Dan karenanya, kenapa juga syaitan bekerjanya pada sadar ini? Karena inti manusia adalah pada sadarnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudur itu adalah bentuk jamak dari sadar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi menarik, yaitu bahwa di antara makna daripada huruf Shad selain daripada sadar adalah juga sabar. Bagus ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Jadi kalau kita lihat tadi, sabar ini adalah intinya apa? Orang yang innahu awwab. Harus kembali kepada Allah SWT. Sabar harus awwab, harus bergerak kembali kepada Allah. Harus menempuh jalan kembali. Yang kita sebut istilahnya macam-macam. Ada kata suluk, ada kata sair, ada kata apalagi macam-macam jalannya. Dalam Al-Quran kita sebut dengan perjalanan itu harus menempuh jalan surat al-mustaqim. Ya, ada jalan safari. Jadi kita safar juga kembali kepada Allah. Jadi innahu awwab. Jadi harus bergerak kembali kepada Allah. Orang memiliki derajat. Nah, karena nanti kita akan apa nih? Wasyaddadna mulkahu wa atainah hikmah. Jadi setelah kesabaran kita kembangkan, maka hikmah kemudian muncul. Dan kesabaran dan hikmah ini selalu bersama kalau kita saksikan. Coba kita lihat misalnya surat Al-Baqarah ini. Ya. Ini surat Al-Baqarah. Kita mulai daripada ayat 150. Ya. 151 mulainya. Kama arsalna fikum rasulan. Sebagaimana kami telah mengutus fikum di tengah-tengah kalian seorang rasul.
Minkum dari kalangan kalian sendiri, yaitu dari kalangan kita manusia. Apa tugasnya Nabi? Yatlu alaikum ayatina. Menelahkan kepada kalian ayat-ayat kami. Bahwa semuanya ini adalah tanda-tanda Allah. Semua yang kita saksikan ini dari mikro sampai makro adalah bayangan, tajalli daripada Allah. Baru kemudian wa yuzakikum, mensucikan jiwa. Tazkiyatun nafs. Kenapa tazkiyatun nafs? Karena Nabi Ibrahim mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi harta benda dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan kalbu yang salim. Nah, siapakah kalbu salim itu? Adalah kalbu yang tazkiyatun nafs. Wa yu'allimukumul kitab, baru mengajarkan kitab suci. Jadi kurikulumnya Nabi adalah kitab suci. Baru wal hikmah. Ini maksud lagi hikmah, ya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Baru kemudian kalau kita mengikuti ini tadi, Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang kita tidak ketahui sebelumnya, namanya ilmu huduri ataukah ilmu laduni. Maka Allah mengatakan, makanya fazkuruni adzkurukum. Tersambunglah. Kalau kamu ingat aku ingat kamu. Artinya terjadi pemenyatuan antara yang mengingat dan yang diingat. Fazkuruni adzkurukum. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan pernah ingkar. Baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Orang beriman isti'analah, mintalah pertolongan dengan apa? Bis-sabr, dengan sabar. Jadi sabar muncul. Was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Orang seperti ini nantinya tidak akan pernah mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya, dia akan selalu hidup. Walakin la tash'urun. Kenapa? Karena hatinya sudah hidup. Kita ini sekarang kan hatinya mati. Ya. Dan jemaah sekalian berbahagia, agama datang untuk mengajari kita menghidupkan hati kita. Ketika hati sudah hidup, yang ada adalah cahaya ilahiyah. Terima kasih banyak. Berikutnya lagi ada pertanyaan? Ya, Ustaz, Pak Max mau bertanya, Ustaz? Pak Max Ya, dulu. silakan, Max. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Max. Ya, terkait tadi sempat dibahas tentang surat Al-Ahzab dan perang Khandaq dan juga ayat tentang apa tadi Nabi Daud yang apa meminum air sungai itu. Saya ingin tanya tentang ini Ustaz, apa namanya? Tentang ketaatan atau ketundukan pada Nabi dan pengetahuan Nabi. Nah, ini sebenarnya berangkat dari dulu banget diskusi. Kan saya pernah mengkritik sahabat yang dianggap sahabat itu ketika Nabi membuat keputusan atau kebijakan, itu ada sahabat bertanya, apakah ini kapasitas kamu sebagai Nabi atau sebagai orang biasa gitu. Nah, saya kan menafsirkan di sini tidaknya samina wa ta'na kepada Nabi, jadi bahasa ekstrimnya tidak beriman karena meragukan gitu. Tapi seorang rekan membantah, lalu bagaimana dengan Salman gitu, yang ya tadi mau buat parit gitu kan. Terus ketika saya bilang apa itu usulan, ya itu juga usulan juga kan bahasa gitu. Nah kemudian dia masuk kepada pertanyaan pengetahuan Nabi. Memangnya Nabi tidak punya pengetahuan untuk memenangkan perang sehingga harus dibantu Salman gitu. Nah ini yang buat saya sempat gelisah dan sekarang terstimulus lagi dengan penjelasan-penjelasan yang ada gitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi cuma sebagai perlu kita sampaikan bahwa yang namanya Nabi itu, Nabi siapapun, itu sudah sampai pada jantungnya alam semesta. Dan karena semua rahasia-rahasia tersingkap padanya. Tidak ada lagi yang terhijab. Yang namanya Nabi ini adalah sudah bukan hanya sampai, tapi Nabi sendiri adalah jantungnya agama. Tidak ada agama kalau tidak ada kenabian. Apatah lagi kalau Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad di alam malakut disebut dengan Ahmad. Jadi kalau kita memuji yang lain, kita memuji Nabi Nuh, kita memuji Nabi Idris, kita memuji Nabi Adam, kita memuji Nabi Hud tadi, Nabi Saleh dan sebagainya, maka kemudian sampai pada Nabi Muhammad menjadi Ahmad. Apa namanya Ahmad? Tafdil, isim tafdil, superlatif, yaitu paling terpuji. Dan ini dikatakan dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul-rasul itu bertingkat-tingkat juga. Nah, siapa yang paling tinggi tingkatannya?
tentu yang mendapatkan gelar rahmat. Siapakah yang memberikan gelar rahmat ini? Nabi Isa sendiri. Kita tahu Nabi Isa ini termasuk Nabi yang luar biasa. Tetapi Nabi Isa mengatakan bahwa Muhammad adalah Ahmad. Artinya apa? Paling terpuji. Ya. Nah dengan demikian, bagaimana dengan kasus Khandak tadinya? Nah, sebetulnya kalau Nabi bertanya seperti itu hanya Nabi mencontohkan kepada kita bagaimana caranya melibatkan orang lain dalam setiap kegiatan. Walaupun Nabi sudah tahu. Dan Nabi sudah tahu bahwa jawaban Salman nanti akan dipakai. Ya, kenapa? Karena dia minta Salman membicarakannya. Satu. Yang kedua, ada rahasia besar yang diinginkan Allah dengan menunjuk Salman. Karena dalam beberapa kali ayat yang berbicara tentang penggantian kaum, itu selalu sahabat bertanya, kaum siapakah yang akan menggantikan itu ya Rasulullah? Beberapa ayat dalam Al-Quran ada di surat Al-Maidah, ada di dalam surat Muhammad. Siapakah yang akan menggantikan itu? Dalam surat surat Al-Jumu'ah juga, wa akharuna lam yalhuqu bihim. Siapakah mereka itu? Selalu jawabannya Nabi menaikkan dulu tangannya di pundak Salman, lalu kemudian mengatakan min qaumi Salman, ya, dari kaumnya Salman. Selalu itu dilakukan Nabi. Nah, kemudian seakan-akan Nabi menunjukkan bahwa memang dari kaum ini ada satu kelebihan tertentu. Maka suatu saat ketika perang besar, dan Al-Ahzab itu adalah perang yang paling besar karena seluruh kekuatan-kekuatan bersekutu, ya. Ya namanya Al-Ahzab pada saat itu lebih besar daripada NATO mungkin sekarang, ya, bersekutu semuanya. Sedangkan Nabi di Madinah itu kan ya kecil, ya namanya Madinah, ya cuma negara kota, ya kecil. Tapi bisa kemudian menang. Kenapa? Salman tadi. Nah, seakan-akan kemudian Allah ingin menjelaskan bahwa sebetulnya memang nanti yang akan meneruskan risalah kenabian ini adalah dari kaum lain, yaitu kaumnya Salman. Dia katakan min qaumi Salman, sampai muncullah hadis yang sangat terkenal, seandainya iman itu berada di bintang suraya, kaumnya Salman akan datang ke sana. Dan ini kita setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang. Kalau kita melihat sekarang ini, ya satu-satunya membuat bertahan misalnya Palestina, terutama Gaza, adalah karena ada Iran di belakangnya. Dan Iran adalah negara Persia. Kalau bukan karena Iran dengan Jenderal Sulaimaninya kemarin, Syria sudah habis, kemudian tentu Gaza juga sudah habis, Palestina sudah habis, Lebanon juga sudah habis. Karena begitu Syria jatuh, Lebanon terjepit, karena Lebanon kan negara kecil. Dan Lebanon di sana siapa? Hizbullah. Dan artinya apa? Terjadi perluasan besar-besaran negara Israel Raya. Bukan hanya itu, tetapi juga pipa minyak akan membentang dari Teluk melalui Syria, Turki masuk kepada Eropa, terkucilah nanti kemudian Rusia. Ini yang menyebabkan kemarin keributan. Kita tahu bahwa keributan penyebabnya ini adalah sebetulnya bermula dari Northern Stream itu, ya Nord Stream, ya Nord Stream 2 yang akan diresmikan kemarin, yang membentang dari Rusia menuju kepada Jerman dan kemudian dibagi nanti kepada negara Eropa Barat. Dan ini tentu akan mengucilkan Amerika. Karena kalau kemudian terkoneksi hubungan energi antara Rusia dengan Eropa Barat, maka secara otomatis Amerika menjadi terisolasi. Ini adalah geopolitiknya. Nah, dengan demikian, Mas Kaiser bahagia, itu juga yang terjadi sekarang faktanya, dan apa yang terjadi sekarang sudah disampaikan Nabi sebelumnya. Atas dasar itulah kemudian Al-Ahzab ataukah perang Khandak, kemudian meminta pendapat dari Salman. Sebetulnya caranya Nabi ingin mendemonstrasikan bahwa ayat-ayat yang turun yang menjelaskan tentang kaum yang akan digantikan adalah masuk akal. Mari kita lihat surat Muhammad, ya surat 47. Surat 47. Ayat paling terakhir. Ha antum, beginilah kalian. Ha ulai. Ya, begini kalian. Terhadap mereka tuda'auna litunfiqu. Mereka kalian adalah orang-orang yang apabila dipanggil untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Faminkum, maka di antara kalian man yabkhal, ada yang pelit. Faminkum man yabkhal. Di antara kalian ada yang yabkhal. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi. Siapa yang pelit, kikir, kekikiran itu kembali kepada dirinya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah kaya dan kalian fakir. Wa in tatawalla.
Nah, ini maksud di sini wa in tatawallaw. Jika kalian tidak mengurusi agama lagi, hanya mengurusi kekuasaan. In tatawallaw, kalian sudah berpaling. Yastabdil qauman gairakum. Allah akan mengganti kalian dengan satu kaum gairakum yang bukan kalian. Kalian itu artinya kaum Arab. Yastabdil qauman gairakum. Dia akan mengganti kalian yang bukan kalian dengan kaum yang lain. Summala yakunu amsalakum. Kemudian pengganti itu tidak seperti kalian lagi. Ya, summala yakunu amsalakum. Kenapa? Karena ternyata mereka tidak berkorban untuk agama. Kalau keluar uangnya untuk pertahankan monarkinya, dinastinya, kekuasaannya, bukan agama. Ya. Yastabil qauman gairakum, akan menggantikan dengan kaum yang bukan kalian. Ya. Dan jemaah sekalian berbahagia, inilah yang kemudian menyebabkan Nabi juga berkata di sini. Surat 25. Ya. Ayat 30. Waqala Rasul, berkata Rasul di depan Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku, ittakhadhu, menjadikan hadal Quran, Al-Quran ini mahjura, dijauhi. Kenapa Nabi tidak menggunakan kata ummati, menggunakan kata qaumi? Ya. Siapa yang dimaksud qaumi di sini, kaumku di sini? Ya. Pasti yang akan diganti tadi. Sama tadi surat Muhammad tadi kan, surat Muhammad tadi. Menggunakan kata-kata kauman, kalian diganti kaum yang lain, berarti kan selain daripada kaumnya Nabi yang di sekitar Jazirah Arab itu. Ya. Ini katakan inna qaumi, artinya siapa kaum yang di sini? Pasti tidak semua umatnya. Kalau umat pasti Al-Quran menggunakan kata umat. Di tempat dikatakan inna hadhi ummatukum ummatan wahidatan, pakai kata umat. Tapi di sini menggunakan kata qaumi. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, ini yang dibicarakan di sini. Ya. Dan ini juga kemudian yang dibicarakan di dalam surat Al-Maidah, juga kata kauman juga. Ya, surat Al-Maidah ayat 54. Ya. 54. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, may yartadda minkum. Siapa yang yartada, kita artikan yartada di sini tidak mengurusi agama lagi. Minkum, di antara kalian, andini agamanya. Fasaufa, maka kelak Allah akan ya'tillahu, Allah mendatangkan biqaumin, satu kaum. Yuhibbuhum, yang kaum itu mencintai, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan Allah mencintai juga, dan mereka juga cinta kepada Allah. Adillatin alal mu'minin, mereka berkasih sayang kepada orang mukmin. Dia membantu siapa saja. Ya. Aizzatin alal kafirin, tapi berhadapan dengan yang kekuatan-kekuatan arogan besar, dia aizzah. Aizzah itu artinya mempertahankan harkat dan martabat dirinya. Ya. Yujahiduna fi sabilillah. Negaranya itu adalah berjuang di jalan Allah, mengorbankan putra-putra terbaiknya. Wala yakhafuna laumata laimin, dan tidak pernah takut kepada celaan orang-orang mencela. Orang menyebutnya sesat dan sebagainya, tidak pernah dia merasa tersinggung dengan itu. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Lalu bagaimana dengan surat At-Taubah? Kenapa tadi terjadi penggantian? Kita lihat surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ini kita menyaksikan ayat-ayat seperti ini. Ya. Coba lihat ayat 97. Ya. Al-A'rabu, orang-orang Arab. Jadi sudah tidak menggunakan kata kaum lagi, tapi Arab di sini. Asyaddu kufra wa nifaqa, ada yang keterlaluan kufur dan munafiknya. Wajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah. Lebih pantas mereka tidak mengetahui hukum-hukum Allah. Hukum-hukum anzalallah yang Allah turunkan ala rasuli. Apa sebabnya? Hanya digunakan sebagai kamuflase untuk menyembunyikan kemunafikan tadi. Kufran wa nifaqa. Wallahu alimun hakim, dan Allah tahu semuanya. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, maka kalau kita lihat ini wajarlah kalau kemudian ada tadi kata-kata kalian akan diganti dengan kaum yang lain. Jadi dengan demikian penunjukan Salman tidak sesederhana tadi yang dikatakan orang bahwa ini hanya usul saja. Tetapi ini adalah sebuah pengetahuan yang berasal dari jantung semesta. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ada pertanyaan, Mohon maaf atas. Saya ada pertanyaan lagi. Ada 3 pertanyaan dan Oh ya, baik, kita
dua permintaan doa. Sebelumnya saya mengingatkan Bapak Ibu bahwa pada tanggal 5 Maret hari Sabtu pukul 15.30 sampai 18, Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru akan mengadakan Isra Mi'raj dengan narasumber Dr. Haidar Bagir dan Ustadz Miftah Rahmat dengan moderator Bapak Yudi Alfi. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dapat berkontribusi di rekening BCA yang tertera di layar. Selanjutnya ada 3 pertanyaan Ustadz dari Mbak Sinta, Pak Burhan, dan Bu Yeni. Baik, Dan terima ada 2 kasih banyak. permintaan doa. Pertama dari Bu Sinta jawab. Berkaitan dengan kaum mendustakan Rasul, bolehkah disimpulkan begini? Godaan terbesar bagi kaum intelektual adalah bukan hubud dunia, melainkan istikbar. Istikbar dan hubud dunia sama. Penyebabnya orang itu istikbar karena hubud dunia. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak ada orang istikbar kalau tidak karena hubud dunia. Seperti contohnya misalnya, kenapa iblis tidak sujud kepada Adam? Memang disebutkan di situ istikbar. Tapi ada kata-kata aba wastakbara, dia enggan. Kenapa dia enggan? Karena dia mencintai kehidupan pribadinya. Dan kemudian kita sebut dengan dunia. Aba wastakbara. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Jadi sudah benar. Kemudian yang kedua dari Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama sini. Kesabaran yang gimanakah yang dimaksudkan Allah dalam berdepan dengan kesaliman dan kepengkhianatan? Manusia pada dasarnya punya perasaan dan intuition. Apakah manusia itu harus tunduk kepada sebab dan akibat? Jadi jawabannya iya. Jadi artinya begini. Orang yang sabar itu seperti tadi dikatakan juga berkenaan dengan Nabi Daud, dia tetap berada di alam dunia. Alam dunia artinya alam sebab akibat. Dia tetap harus mempersiapkan diri secara sebab akibat. Contohnya misalnya dalam negara. Negara kuat apabila persenjataan kuat, militer kuat, dan sebagainya. Apa tujuannya membangun persenjataan? Bukan nyerang negara lain, tetapi mencegah kemungkinan diserang negara lain. Jadi bukan dengan niat untuk menyerang negara lain. Bukan dengan niat ekspansi kepada negara lain. Bukan dengan niat mencaplok negara lain, negara yang berdaulat. Tetapi dalam rangka mencegah terjadinya peperangan. Jadi dengan cara bersiap berperang. Jadi mencegah terjadinya peperangan adalah dengan cara mempersiapkan alat-alat perang. Nah, maka itu adalah sebab akibat. Tadi disebutkan juga Nabi Daud itu dengan al-aid, memiliki. Jadi dia adalah zil aidi, memiliki kekuatan. Jadi sama, kita lihat misalnya negara seperti Iran juga membangun persenjataan. Tapi niatnya bukan untuk menyerang negara lain, tetapi untuk mencegah negara-negara lain, negara-negara arogan, negara-negara istikbar tadi, istilahnya Sinta, untuk menyerang dirinya. Karena kalau dia kuat, negara arogan, negara istikbar tidak akan berani menyerang dirinya. Seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga kemanusiaan, menjaga peradaban. Satu yang kedua, pada saat yang sama, kekuatannya bukan pada itu. Dia mempersiapkan itu sebagai syarat sebab akibat. Dia berdagang, dia bekerja, dia juga mencari makan, itu harus dilakukan. Tetapi pada saat yang sama, kekuatannya bukan bergantung ke situ. Kekuatannya bergantung kepada Allah. Tadi katakan, wansurna alal qaumil kafirin. Jadi pertolongan itu dari Allah, bukan dari kekuatannya. Sehingga doanya, Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Jadi mempersiapkan sebab akibat, tetapi pada saat yang sama bukan bergantung kepada sebab akibat, tapi bergantung kepada sebab pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari Bu Yeni. Terima kasih, berarti ya, sama-sama Pak Burhan. Berarti kecerdasan dalam semesta bersemayam pada kalbu yang hidup. Betul sekali, sudah benar ya. Jadi sebetulnya kalau kita ingin mengetahui rahasia alam semesta, maka perbaikilah hatinya, perbaikilah jiwanya. Kalau jiwa kita bersih, jiwa kita sudah, nggak usahlah sampai pada tingkat mukhlas, karena mukhlas itu hanya orang-orang suci. Cukup mukhlis saja. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Nggak usah mukhlas, mukhlisin saja. Maka insya Allah, Allah akan menyingkapkan rasa-rasa itu pada jiwa kita.
Bukan kita, tapi Allah yang menyingkapkan. Jadi apabila kalbu itu kita bersihkan, hilangkan bersihkan dari berbagai macam kotoran, arogansi tadi, istikbar tadi, subjektivitas, emosi, hawa nafsu, semuanya dihilangkan, maka akan muncul dengan sendirinya kekuatan-kekuatan itu. Ya, Allah akan menyingkapkan namanya rahasia-rahasia itu pada diri seorang hamba yang melakukan pencerahan rohani tersebut. Kemudian berikutnya dari Ibu Mita. Permintaan doa. Oh, ini Ustaz. ada doa ya. Sakit Pak Beni Bernadi bin Tamim Afandi. Oh, ini jadi kakak iparnya Bu Gince ya. Jadi jemaah sekalian, kita doakan. Ibu Nadira. Ini juga dari Ibu Nadira ya. Ya. Cucunya panas turun naik ya. Kita doakan cucunya Bu Nadira diberikan juga kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Amin, amin. Jadi Bapak sekalian, mari kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah SWT. Yang pertama kita doakan kakak ipar dari Bu Gince. Bu Gince dalam peserta tetap kita hampir tidak pernah lupa. Iya, Ustaz. Kakak iparnya sedang sakit, yaitu Bapak Beni Bernadi bin Tamim Afandi. Semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan kesembuhan yang sempurna. Begitu juga untuk cucunda daripada Ibu Nadira. Ibu Nadira juga adalah jemaah tetap kita. Kita doakan semoga cucunya yang tercinta diberikan kesembuhan dan kesembuhan yang sempurna, panas badannya menjadi normal seperti sedia kala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Tuhan kami secara khusus kami mohon kepadamu ya Allah untuk kakak ipar dari jemaah tetap kami, yaitu jemaah kami Bu Gince, yaitu Bapak Beni Bernadi bin Tamim Afandi, dan juga untuk cucunda dari jemaah kami Bu Nadira, yaitu Ananda Azalia Narzis Karina binti Ali Ridho. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kesembuhan kepada keduanya dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah penyakitnya, sebab-sebab penyakitnya, dan berikanlah akibat-akibat kesembuhan kepadanya. Mudahkanlah semua proses penyembuhan itu bekerja pada dirinya. Kalau makan obat, maka mudahkanlah obat-obat itu bekerja pada dirinya. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah penyakit keduanya sebagai asbab Engkau mengirim malaikatmu untuk datang kepada keduanya. Peringankan deritanya, peringankan penyakitnya, memberikan hiburan pada jiwanya, dan memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Ya Allah Tuhan kami, kalau bukan Kamu memberikan pertolongan kepadanya, kalau bukan Engkau yang memberikan kesembuhan kepadanya, maka kepada siapa lagi kami mohon ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, tidak ada sebab, tidak ada sumber kesembuhan satu-satunya kecuali Engkau ya Allah Tuhan kami. Maka tidak ada juga sumber kami memohon kecuali kepadamu ya Allah Tuhan kami. Kamu berjanji kepada kami, ud'uni fastajib lakum. Kepadamu, maka mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada keduanya, yaitu kepada Bapak Beni Bernadi bin Tamim Afandi dan kepada Ananda Azalia Narzis Karina binti Ali Ridho. Allahumma ghfir lana warhamna wa afina wa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih semua.